Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Fa ayyuhal hadirun al-kiram ikhwatal iman rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulas satu tema yang sangat penting bagi kehidupan seorang muslim, yaitu tema yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs atau menyucikan jiwa, membersihkan hati. Hal ini sudah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Asy-Syams. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengilhamkan jalan kedurhakaan dan pula jalan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Dalam ayat ini sudah jelas Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung bagi orang yang mensucikan ataupun membersihkan hati dan jiwanya. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa kata aflaha itu yang kita terjemahkan atau kita artikan beruntung, sebagian mufasir itu menafsirkan aflaha dengan naja minal marhub wa hassala alal matlub wa zuhziha anin nar wa udkhilal jannah. Yang dimaksud dengan aflaha itu adalah naja minal mahrub, selamat dari apa yang ditakutkan. Kemudian wa hassala alal matlub, dan mendapatkan apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan. Wa zuhziha anin nar, lalu dijauhkan dari api neraka. Wa udkhilal jannah, lalu dimasukkan ke dalam surga. Jadi ini balasan bagi orang yang senantiasa tazkiyatun nafs, orang yang senantiasa mensucikan hatinya, membersihkan jiwanya, yaitu dia akan menjadi orang yang beruntung. Artinya dia akan diselamatkan dari apa-apa yang dia takutkan, kemudian dia akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan, dia harapkan, dan puncaknya dia akan dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Dalam salah satu kitab disebutkan bahwa tazkiyatun nafs atau menyucikan jiwa, membersihkan hati itu ada dua tahapan. Tahapan yang pertama adalah tathhirun nafsi anir radha'il wal ma'asi waz dzunub. Mensucikan jiwa, membersihkan hati dari perilaku-perilaku yang buruk. Membersihkan hati dari maksiat dan dosa. Kenapa hati kita, jiwa kita harus dibersihkan dari dosa dan maksiat? Karena dosa dan maksiat itu sebetulnya dapat merusak hati, dapat menghalangi cahaya hidayah, cahaya petunjuk, ataupun cahaya keimanan yang akan sampai ke dalam hati. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Sesungguhnya seorang hamba itu apabila melakukan satu dosa, satu kesalahan, maka akan ada satu titik noda hitam dalam hatinya.
fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbu. Dan apabila dia berhenti dari dosa itu, berhenti dari maksiat itu, kemudian dia beristighfar kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah dan bertobat kepada Allah, menyesali dia telah berbuat dosa dan ada tekad untuk tidak mengulanginya kembali, ya, sukila qalbu, maka hatinya akan dibersihkan. Fa idza ada zida fiha. Akan tetapi jika dia kembali melakukan dosa itu, kembali bermaksiat, maka noda itu akan ditambahkan. Hatta ta'luwa qalbah, sampai noda hitam itu menutupi hatinya. Dan jika hati sudah tertutup dengan noda hitam akibat dari dosa dan maksiat, maka dia akan susah untuk menerima petunjuk, menerima kebenaran. Sebagaimana yang pernah disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya, bahwa jika hati ini sudah gelap, hati sudah tertutup, ataupun hati sudah mati, maka dia tidak akan bisa menilai kebenaran, tidak akan bisa menerima petunjuk. Itu bahaya dari dosa dan maksiat bagi hati. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini adalah kesempatan emas, momen yang terbaik bagi kita untuk senantiasa beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesalahan dan dosa kita. Kesempatan bagi kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan melakukan amalan-amalan yang dijanjikan oleh Allah, maghfirah, ampunan, ibadah saum misalnya, ataupun qiyamul Ramadan, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ataupun man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menjalankan ibadah saum Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitupun melaksanakan qiyamul Ramadan dengan dasar iman dan mengharapkan keridhaan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ini kesempatan emas bagi kita untuk membersihkan jiwa dan hati kita dari dosa dan maksiat dengan cara kita beristighfar, bertaubat, dan melakukan amalan-amalan yang dijanjikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tahapan yang kedua, ikhwatal iman rahimakumullah, adalah tahliyatun nafsi bitta'at wal qurubat. Artinya menghiasi diri, menghiasi jiwa dan hati kita dengan ketaatan-ketaatan ataupun dengan ibadah-ibadah yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ulama mengatakan, yaitu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, dalam kitabnya Ahadits Islahil Qulub, yaitu hadis-hadis berkaitan dengan membenahi hati, ya. Beliau mengatakan sebetulnya semua amalan, semua ibadah itu dapat membersihkan hati dan jiwa kita. Akan tetapi kata beliau, ada 3 amalan pokok, 3 amalan pokok dalam tazkiyatun nafs untuk membersihkan hati dan jiwa kita. Apa saja? Yang pertama, at-tauhid, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita memahasakan Allah dalam beribadah. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Atau kita maknai dengan kita senantiasa ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam beribadah, kita persembahkan semua amalan dan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bulan Ramadan ini kita ditarbiyah, kita dididik untuk senantiasa ikhlas dalam beramal, ya, dalam saum kita, salat tarawih kita, tadarus Al-Quran atau infak kita, dididik kita, ditarbiyah untuk senantiasa ikhlas, mempersembahkan semua ibadah tersebut hanya untuk Allah. Oleh karena itu ada sebagian ulama yang mengartikan atau memaknai kata imanan, ya, dalam hadis yang tadi disebutkan itu dengan kalimat mukhlison, artinya ikhlas, ya. Barang siapa yang saum ikhlas, kemudian wahtisaban dimaknai dengan mutaba'ah, mengikuti
apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi yang pertama, amalan pokok untuk tazkiyatun nafsi itu adalah bertauhid, senantiasa mengikhlaskan amal dan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan pokok yang kedua adalah Al-Qur'an. Senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ya, baik dengan membaca Al-Qur'an, memahaminya, membaca tafsirnya, menghafalnya misalnya, ataupun mengamalkan dan mengajarkannya. Ya. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini, ya, bulan Ramadan disebutnya Syahrul Quran, yaitu bulan di mana diturunkannya Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan mengenai petunjuk itu wal furqan, dan pembeda antara kebenaran dan yang batil. Ya, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap malam di bulan Ramadan ini selalu ditemui oleh malaikat Jibril. Untuk apa? Untuk tadarus Al-Quran. Ya, untuk tadarus Al-Quran. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Jadi malaikat Jibril ini menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada setiap malam di bulan Ramadan untuk tadarus Al-Quran. Dalam riwayat lain dikatakan faya'rid alaihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setiap malam yang menyetorkan Al-Quran kepada malaikat Jibril. Artinya apa? Ya, artinya bulan Ramadan ini kesempatan bagi kita untuk tazkiyatun nafs. Artinya setiap malam di bulan Ramadan ini kita sisakan waktu khusus untuk berinteraksi dengan Al-Quran, untuk tadarus Al-Quran, baik dengan membacanya ataupun memahaminya, ya, menghafalnya, mentadaburinya, atau mengajarkannya. Ya, karena ini menjadi amalan pokok untuk tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa dan hati kita. Kemudian yang terakhir, amalan yang ketiga adalah ad-du'a. Ya, artinya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah agar Allah membersihkan hati dan jiwa kita. Ya, karena pada hakikatnya yang membersihkan dan mensucikan jiwa kita itu adalah hanya Allah. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita satu doa yang luar biasa. Ya. Nabi bersabda, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, limpahkanlah kepada jiwaku ini ketakwaan dan sucikanlah hati ini, ya, karena Engkau sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa. Engkaulah yang menjaganya dan Engkaulah yang melindunginya. 3 amalan pokok, ya, yang senantiasa akan mensucikan jiwa di samping ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Yang pertama, bertauhid kepada Allah. Yang kedua, senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Dan yang ketiga, senantiasa berdoa kepada Allah, meminta agar Allah mensucikan dan membersihkan hati kita. Ya. Apalagi di bulan Ramadan ini, ya, bagi orang yang saum itu ada doa yang tidak tertolak, doanya mustajab. Ya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anna lis-shaimi da'watan ma turad. Ya. Sesungguhnya bagi orang yang saum itu ada doa yang tidak tertolak. Atau dalam hadis lain Nabi mengatakan ada 3 orang yang doanya itu akan diijabah, tidak akan tertolak. Salah satunya adalah doa orang yang sedang melaksanakan ibadah saum. Ikhwatal iman rahimakumullah. Mungkin itu yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.